Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara sekalian yang berbahagia, mari kita kenali kembali pemahaman atau ciri-ciri paham Wahabi. Wahabi ini merupakan firqah atau golongan yang menjauhkan daripada ulama salaf yang sesungguhnya. Siapa ulama salaf yang sesungguhnya? Yaitu adalah madzhabul arba'ah, 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian mereka mengajak kepada salaf yang menurut mereka salaf yang direkayasa oleh mereka, padahal yang dimaksud salaf oleh mereka patokannya kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ulama abad ke-7. Selain Ibnu Taimiyah, ciri Wahabi itu patokannya kepada Utsaimin, kepada Bin Baz, kemudian kepada Nasiruddin Albani yang berfatwa bahwasannya coli di siang hari di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Nah, itulah patokan-patokan mereka yang mengaku manhaj salaf tapi sebenarnya berpegangnya kepada ulama-ulama mutaakhirin. Ciri-ciri golongan Wahabi ini disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Qadir bin Muhammad bin Salih Al-Husain daripada ulama Mesir. Mari kita simak bagaimana penjelasan beliau. Al-Wahhabiyah ta'ni al-la-manhajiyah. Kata beliau, Wahabi ini sebenarnya dia tidak mengenal, tidak paham tentang manhaj, tentang metodologi. تعني السلف المزيف، تعني صد الناس عن السلف الحقيقي الذي هو المذاهب الأربعة لسلف مزيف. Mereka ini berpatokan kepada salaf yang direkayasa oleh mereka, menjauhkan umat daripada salaf yang sesungguhnya. Salaf yang sesungguhnya yaitu madzhabul arba'ah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian di dalam akidahnya akidah ahli sunnah yaitu akidah Asy'ari dan Maturidi. Nah, itu dijauhkan oleh mereka. Kemudian mereka mengajak kepada salaf yang direkayasa oleh mereka. Di antaranya patokannya kepada Ibnu Taimiyah di dalam akidah, sehingga akidah mereka adalah usulus salasah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. تعني وضع نظارة ابن تيمية وحده لا شريك له لفهم الدين بأصوله وفروعه. Kemudian mereka itu berpatokan memposisikan itu seakan-akan istimewa kepada Ibnu Taimiyah, yang mana bagian di dalam berpatokan di dalam urusan agama, baik itu secara usul atau furu, yang bisa memahami sepenuhnya katanya Ibnu Taimiyah, sehingga mereka banyak fatwa-fatwanya daripada Ibnu Taimiyah. Baik akidahnya yang tadi seperti usulus salasa, termasuk Ibnu Taimiyah ini adalah akidahnya akidah musabihah atau mujassimah, mengatakan Allah punya wajah, mengatakan Allah punya tangan, mengatakan Allah seperti makhluk. Kalau kayak gitu, Allah duduk di arsy, bagaimana duduknya di atas arsy seperti makhluk membutuhkan kepada tempat. الوهابية تعني انقطاع الإسناد إذ لا إسناد لهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام على طريقتهم تلك. Kemudian Wahabi ini di dalam sanad keilmuannya itu tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengatakan manhaj salaf itu versi mereka, sehingga kalau ada pemahaman salaf yang sebenarnya seperti pemahaman Imam Syafi'i yang bertentangan dengan pemahaman mereka, dianggap itu tidak sesuai, bahkan dianggap itu merupakan kekeliruan, merupakan syubhat. Itulah paham Wahabi. الوهابية تعني فقد النور من الوجوه. Dan Wahabi ini kata Syekh di sini bahwasannya wajah mereka itu gelap, tidak bercahaya. Ya bukan gelap aja, Wahabi itu ada tandanya di sini. Jidatnya cedok, hitam. Mungkin karena ketika sujud digusur-gusurkan ke sejadah atau seperti apa. Karena apa? Karena pemahaman mereka yang kontekstual. Pemahaman mereka yang kontekstual yang dimaksud tanda di dalam wajah itu bukan wajahnya bercahaya, tapi tandanya adalah wajahnya hitam. الوهابية تعني عدم الأدب مع الله تعالى ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ثم مع أولياء الله. Kata saya di sini, Wahabi juga tidak punya adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada para wali. Apa yang dimaksud tidak beradab kepada Allah? Masa Allah disamakan dengan makhluk? Dikatakan Allah punya wajah, dikatakan Allah butuh kepada tempat, dikatakan Allah punya tangan. Ketika ada yang berselisih pemahamannya dengan mereka, padahal pemahaman ahli sunnah wal jamaah, dikatakan syubhat. Inilah tanda-tanda Wahabi dan doktrin Wahabi. Kemudian mereka juga tidak beretika kepada Rasulullah, tidak beradab kepada Rasulullah. Bagaimana tidak? Mengatakan orang tua Rasulullah itu kafir, mengatakan orang tua Rasulullah itu ada di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Orang yang mengatakan kuburiyun terus memusuhi sufi itu sudah jelas itu tandanya Wahabi yang bersembunyi di atas kedok manhaj salaf dan dakwah tauhid. الوهابية تعني أن تكون في فتنة مع المسلمين، أن تكون مصدر شقاق حيثما حللت أو ارتحلت. Dan juga Wahabi ini yang membuat fitnah di kalangan umat muslim. Fitnah membuat perpecahan umat muslim di mana saja dan kapan saja. Karena Wahabi ini suka menyerang orang lain.
Orang lain dikatakan sesat, dolal, sesat di neraka. Orang sesama muslim didoakan masuk neraka yang beda pemahamannya dengan mereka. Dikatakan ahlu bid'ah. Padahal mereka sendiri sebenarnya pelaku ahlu bid'ah. Kalau kita sampaikan, Sayyidina Umar mengatakan tarawih itu bid'ah, sebaik-baiknya bid'ah. Tidak, nanti alasannya kemana-mana. Teman-teman dan sahabat sekalian, dari video tadi dapat disimpulkan ciri-ciri Wahabi itu diantaranya yang pertama, berpatokannya kepada ulamanya adalah Utsaimin bin Baz, Albani, yang lagi-lagi katanya tidak membatalkan coli di siang Ramadan. Padahal mereka mengatakan dakwah salaf. Dan mereka doktrinnya sebagai dakwah tauhid dan lain sebagainya. Padahal tauhid mereka adalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid yang didirikannya, dibuatnya oleh Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf, itu ulama khalaf, ulama mutaakhirin. Yang disebut ulama salaf adalah akidah Asy'ari dan Maturidi. Kemudian tanda Wahabi juga, dia suka mengklaim kuburiyun, gampang membid'ah-bid'ahkan orang. Maka tidak salah, orang yang seperti itu adalah pemahaman Wahabi. Itulah tanda-tanda Wahabi, sahabat dan saudara sekalian. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada pemahaman-pemahaman Wahabi yang menyesatkan. Kita memohon kepada Allah biar kita selalu diberikan hidayah, berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian bermadhabkan madhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.